Halo semuanya, kita berjumpa dalam video ini. Nah, video kali ini akan bercerita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Wah, kita akan melihat bagaimana sih sejarah kemerdekaan Indonesia, karena besok kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Baik, ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya Indonesia mengatakan kemerdekaannya. Beberapa hari sebelum pembacaan proklamasi, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang lumpur arena serangan bom atom yang menyerang kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Jadi ini kejadian atau peristiwa yang terjadi ya sebelum Indonesia merdeka. Nah, siapakah ini? Kita akan mulai dari sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan bahwa mereka menyerah kepada sekutu. Lalu Jepang pun berencana untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Tujuannya untuk memerdekakan Indonesia yang kala itu sedang berada di bawah jajahan. Jadi pada waktu itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Dan sebelumnya Indonesia dijajah sama Belanda selama 3,5 abad. Walaupun memang jajahan Belanda itu lebih lama, tetapi dalam realitanya yang lebih menyedihkan adalah pada saat penjajahan Jepang. Nah, setelah peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu, sebuah kelompok besar di Indonesia berpendapat bahwa, apa pendapatnya? Kemerdekaan sebaiknya segera diproklamasikan tanpa menunggu lagi keputusan dari Jepang. Nah, ini dia ya. Lalu, hal itu kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok dan golongan yang ada pada kala itu. Nah, kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok. Ini dia. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu tentang peristiwa ini. Kita akan flashback kembali. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sekumpulan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Jadi kejadian itu waktu Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik dan mereka bawa ke Rengas Dengklok. Nah, Soekarno pun didesak oleh para pemuda dari kelompok golongan muda untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tapi apa responnya? Nah, ternyata Soekarno sudah memiliki rencana untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan besok itu genap kan 17 Agustus. Nah, tapi sudah tahun 2021. Baik. Nah, peristiwa Rengas Dengklok, perwakilan dari golongan tua yang bernama Ahmad Soebardjo dan Wikana dan golongan muda pun berpendapat bahwa proklamasi sebaiknya dilaksanakan di Jakarta
Nah, semua pun sepakat bahwa Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu maka mempersiapkan proklamasi. Soekarno beserta rombongannya tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus, yaitu hari ini ya, 16 Agustus. Ketika kita melakukan kegiatan atau perlombaan di sekolah. Nah, 16 Agustus tahun 1945, malam harinya tepat pada pukul 23 di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi, Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo pun merumuskan teks proklamasi. Nah ya, rumusan yang sudah jadi itu diketik menjadi teks proklamasi oleh siapa? Iya, Sayuti Melik, dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Mereka pun menyiapkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno yang bernama Fatmawati. Dan tempat yang dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa adalah di rumah milik Soekarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan Hatta meminta pers di kantor berita untuk menyebarluaskan berita proklamasi dan memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Ini dia. Tepat pukul 10, masyarakat sekitar sudah berkumpul di kediaman Soekarno. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk menyaksikan peristiwa bersejarah, yaitu Soekarno membacakan teks proklamasi. Apa sih isi teksnya? Ini dia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Wow. Ini menjadi teks proklamasi yang sudah disusun. Setelah itu masuklah dalam prosesi upacara setelah proklamasi. Nah, upacara pembacaan teks proklamasi pun berakhir pada pukul 11 WIB. Nah, meskipun hanya 1 jam saja, tetapi upacara tersebut sudah menjadi titik balik di sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan teks proklamasi sendiri dibuat dalam 2 bentuk versi, yaitu versi tulisan tangan Soekarno dan ketikan yang dibuat oleh Sayuti Melik. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Dalam pembuatannya, naskah proklamasi mengalami sedikit perubahan dari versi tulisan tangannya. Oke, untuk cerita sejarah sudah selesai dan kita akan lanjut cerita tentang pahlawan-pahlawan sejarah. Nah, kita akan lanjut dalam mengenal atau mengingat lagi pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu kita sama-sama yuk katakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini. Oke? Nah, kita masuk ke yang 17 pahlawan nasional Indonesia.
Siapa saja pahlawan yang rela gugur demi kemerdekaan? Ayo coba ingat. Sebelum kita masuk dalam pahlawan nasional. Sudah ingat belum? Berikut nama-nama pahlawan nasional yang gugur saat melawan kolonialisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, ini dia wajahnya. Ayo diingat siapa dia? Iya, ini adalah Bung Tomo. Ini tahun kelahirannya. Dan Bung Tomo ini nama lengkapnya adalah Sutomo, atau lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Bung Tomo. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Ya. Jadi lihat-lihat wajahnya ya. Ini dikenal dengan Bung Tomo. Next. Ini dia. Ayo, siapa yang pernah lihat wajah ini? Ya, Sultan Syahrir. Ya. Nah, ini dia tahun kelahirannya. Sampai ya. Jadi dia lahir tahun 1909 dan selesai atau wafat tahun 1966. Nah, Mr. Sultan ini adalah seorang intelektual. Dia juga seorang perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 sampai 20 Juni 1947. Ya. Next, yang ketiga. Coba lihat. Ayo. Ada yang tahu? Ini dia. Tan Malaka. Ini tahun lahir dan wafatnya ya. Nah, Tan Malaka atau Ibrahim atau dengan gelar Datuk Sultan. Nah, ya itu. Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Juga pendiri Partai Murbah dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Next. Siapa dia? Iya, Muhammad Hatta. Dr. Andes H. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Oke, ini dia. Next, ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1947. Nah, yang ini. Ayo, siapa sih yang tidak kenal dengan bapak ini? Iya, dia adalah Soekarno. Ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Wow, lama kan? Dan ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada Sudirman. Nah, ini ejaan tulisan lama ya. Kalau ejaan bahasa Indonesia tulisan lama, itu Sudirman itu Sue tulisannya ya. Nah, ini tahun lahir dan wafatnya.
Ia adalah seorang Raden, Jenderal Besar TNI, perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Ia juga sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama loh. Ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Next, kita ke Agus Salim. Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657. Kita masuk ke, siapa sih yang nggak kenal ini? Muhammad Natsir. Nah, ini dia ya. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Next, kita masuk ke tokoh Muhammad Yamin. Siapa dia? Ia adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang terkenal, serta dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kita next kembali ke, siapa kenal ini? Iya, pasti semua kenal. Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Soewardi Sojaningrat adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Jadi sudah nggak asing lagi ya dengan Ki Hajar Dewantara ya. Next, siapa dia? Ya, Hasyim Asy'ari. Ini dia tahun lahirnya ya. Ia adalah bagian belakangnya juga sering dieja sebagai Asy'ari atau Ashari. Ia adalah salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Jadi banyak orang ya yang sudah kenal dengan dia. Oke, kita langsung masuk ke Abdul Haris Nasution. Iya, ini adalah Jenderal Besar TNI, seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Kita ke Adam Malik. Ya, Adam Malik Batubara adalah seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden ketiga. Sebelumnya, ia menjabat sebagai ketua parlemen, menteri luar negeri, presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jurnalis. Wah, banyak juga ya jabatannya. Sekarang kita beralih ke tokoh wanita, Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan kaum wanita. Dia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Oke, kita masuk ke Cut Nyak Dien. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Cut Nyak Dien ini? Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Nah, ya. Setelah wilayah
Mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim bertempur melawan Belanda. Oke, kita masuk ke Raden Ajeng Kartini. Ini dia. Wah, pasti ini sudah sangat familiar. Pasti semuanya sudah pernah mendengar, sudah tahu tentang Raden Ajeng Kartini. Ia adalah Raden Ajeng Kartini ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan Raden Ayu Kartini. Ia seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Apalagi bagi kaum perempuan. Bukunya sangat terkenal loh. Habis terbat, habis gelap, terbitlah terang. Oke, dan Kartini ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi ya. Baik, kita masuk ke Pangeran Diponegoro. Ini dia ya. Pangeran Harya Diponegoro adalah salah satu seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Jawa selama periode tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda. Ini dia ya. Nah, itulah nama-nama pahlawan nasional Indonesia yang turut serta berjuang dalam kemerdekaan. Beberapa gelar pahlawan nasional juga diberikan setiap tahunnya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Oke, video dalam sejarah kemerdekaan dan memperkenalkan beberapa pahlawan yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Semoga setiap anak-anak bisa mengingat kembali sejarah dan mengisi kemerdekaan ini dengan terus belajar. Dan jangan sampai lupa ya jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang sehingga kita bisa merdeka. Oke, merdeka, merdeka.